Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhawati, a'azzani wa a'azzakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah limpahkan pada kita semuanya, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa bermajelis di tempat yang mulia ini untuk kita menuntut ilmu, mempelajari Alkitab was sunnah, mengenal jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan amalan ini, thalabul ilmi, mempelajari Al-Quran was sunnah, adalah sebesar-besar amalan. Dan orang yang berjalan untuk menuntut ilmu adalah orang-orang yang terbaik, sampai malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal mengepakkan sayapnya, menurunkan sayapnya, mengerumuni majelis ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal malaikata latadha'u ajnihatahum li talibi ilmin ridwan bima yasna'. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal la tadha'u ajnihatahum, mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Di malaikat-malaikat itu memiliki sayap. Ada yang 2 sayap, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap, ada yang lebih dari itu. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pernah dilihat oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam wujud aslinya, memiliki 600 sayap. Dan dari sayap Jibril alaihi salatu wassalam keluar seperti butir-butir mutiara
yang berwarna-warni, at-tahawil. Itu malaikat-malaikat Allah. Mereka memiliki sayap. Dan untuk para penuntut ilmu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, la tadau ajnihatahum, mereka meletakkan sayap-sayap mereka, li talibi ilmin, untuk siapa? Untuk para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ridwan bima yasna', karena cinta, karena ridha dengan apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Ya. Terlebih di zaman ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di zaman fitnah, banyak kejelekan, banyak kerusakan. Ketika seorang tidak berpegang teguh dengan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, bukan sembarang ilmu. Karena ilmu itu ada yang baik dan ada ilmu yang buruk. Ada yang nafi', ada yang bermanfaat, ada yang ghairu nafi', ada yang tidak bermanfaat. Contoh yang tidak bermanfaat seperti ilmu sihir, jelas tidak bermanfaat. Atau ilmu yang mengatasnamakan Islam namun ternyata bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ini juga tidak bermanfaat walaupun mengatasnamakan Islam. Ya. Di saat-saat seperti ini sudah merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk belajar, menuntut ilmu, sehingga mengerti perkara-perkara yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk apa yang akan kita bahas bersama ini, fitnah akhir zaman, berita dan bimbingan. yakni maksud dari tema ini, kita ingin sedikit mendengar, membaca berita-berita dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan, ujian-ujian yang akan menimpa umat ini, terlebih di akhir zaman, agar kita bisa mengambil faedah dan manfaat. Kemudian juga kita ingin melihat sebagian dari bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa bimbingan beliau di kala fitnah? Apa bimbingan beliau alaihi salatu wassalam di saat kita mendapatkan sekian banyak ujian dan cobaan? Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang ingin saya sebutkan di sini, mengawali pembahasan kita. Barangkali kita bisa mengambil ibrah. Ya. Ketika terjadi peledakan bom di daerah sekitar Riyadh dan beberapa daerah di Mamlakah Arabiyah, Kerajaan Saudi waktu itu, ya. Sampai sebagian pelaku-pelaku tindak tersebut yang mengatasnamakan jihad ditangkap oleh pemerintah, masuk penjara. Ternyata para pelaku-pelaku itu bukan orang sembarang, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang idiot. Di antara mereka adalah para mahasiswa teknik. Mereka orang-orang yang IQ-nya tinggi, cerdas. Tetapi kenapa sampai mereka bisa melakukan tindak yang seperti itu? Mengikuti pemikiran terorisme, radikalisme, membunuh orang-orang yang tidak
berdosa. Dan ini termasuk bentuk pemberontakan kepada waliul amr, kepada pemerintah. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Belajar di mana orang ini? Ternyata dia belajar dari internet. Belajar dari internet, masuk ke situs-situs yang mengatasnamakan Islam. Tetapi begitu membaca, begitu mendalami, begitu dia ternyata dibawa kepada pemikiran-pemikiran yang rusak. Jauh dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Terbawa oleh fitnah. Terbawa oleh kejelekan. Sampai melakukan amalan yang mengatasnamakan jihad, padahal bukan jihad. Islam berlepas diri dari itu. Dan yang semisal ini terjadi di negeri ini. Terjadi di negeri. Ada lagi yang lain. Salah satu dari yang ditangkap itu ternyata seorang pemuda. Pemuda masih belia. Polos. Dan ketika dilihat keluarganya, ternyata dia punya keluarga. Dia masih bujang. Keluarga di rumahnya adalah seorang ibu yang sudah tua, janda yang sudah tua. Dan saudara, ya subhanallah, dia melakukan amalan yang mengatasnamakan jihad, padahal bukan jihad. Sementara dia meninggalkan jihad yang dikatakan oleh Rasul jihad, yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, saya ingin ikut berjihad, ikut perang bersamamu ya Rasulullah. Dan saya tinggalkan orang tua saya dalam keadaan menangis, kata sahabat ini. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kembalilah kepada kedua orang tuamu. Fafihima tajahid. Hendaknya kamu kembali kepada keduanya. Berbaktilah kepada keduanya, berjihad dengan itu. Nah ini sang pemuda ini melakukan pengeboman, melakukan kerusakan, mengatasnamakan jihad. Kemudian ternyata di rumahnya dia tinggalkan seorang ibu yang sudah tua, janda. Subhanallah. Apakah Nabi mengajarkan yang seperti ini? Apakah Islam mengajarkan yang seperti ini? Jawabannya tidak. Kembali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, memang fitnah demikian besar. Kejelekan, ujian yang menimpa umat ini demikian besar. Termasuk apa yang sedang kita rasakan, kita saksikan di negeri ini. Kita berbicara kejadian di negeri orang. Di negeri kita pun sama. Radikalisme, terorisme, amalan-amalan yang mengatasnamakan Islam tetapi bukan dari Islam. Di antara perkara yang terpenting untuk menyelesaikan problema yang seperti ini adalah ar-ruju' ila al-kitab was sunnah. Difahmi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera kembali kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan memahami keduanya dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya para ashab, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi ini di antara hal yang perlu kita ingat. Tema ini fitnah akhir zaman, berita dan bimbingan, yakni kita ingin melihat beberapa berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya karena itu tadi kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri dari segala macam kejelekan kecuali kalau mau kembali kepada Al-Quran dan apa? Sunnah.
Jangan sampai ada dalam pikiran kita Islam tidak menjelaskan, Islam tidak memberikan keterangan. Oh tidak. Islam itu telah sempurna. Islam itu telah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal. Dan Islam, ajaran Nabi SAW memberikan jaminan untuk kita menyelesaikan sekian banyak problema umat ini. Problema manusia. Bi'idnillahi Azza wa Jal, dengan izin Allah Azza wa Jal. Baik. Dan pada kesempatan ini akan saya awali dengan membacakan sebuah berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Di dalam hadis ini ada berita dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan, ujian-ujian yang menimpa umat ini. Juga ada bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ada berita dari beliau dan ada bimbingan. Rawal Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam. Badiru bil a'mal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian bil a'mal, melakukan amalan-amalan. Yang dimaksud dengan amalan-amalan adalah amalan saleh. Badiru bil a'mal, cepat-cepatlah kalian wahai umat manusia, cepat-cepatlah kalian wahai hamba Allah untuk beramal saleh. Fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah, sebelum datang gelombang fitnah-fitnah. Yang fitnah-fitnah itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Gelap. Tidak bisa melihat cahaya. Saking gelapnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, sampai ada seorang yang di waktu pagi hari dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, dalam keadaan muslim di pagi harinya. Wa yumsi kafiran, sore harinya murtad, keluar dari Islam. Wa yumsir rajulu mu'minan, sampai ada seorang yang sore hari, di sore hari masih dalam keadaan mukmin, muslim. Wa yusbihu kafiran, tiba-tiba di pagi harinya dalam keadaan apa? Kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia jual agamanya dengan sepotong dunia untuk mendapatkan sebagian dari dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang sahih sebagaimana telah kita dengar bersama, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil dan sangat erat kaitannya dengan tema yang sedang kita bahas. Faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini. Dari hadis ini ada ikhbar, ada pemberitaan minan nabiyyi alaihi salatu wassalam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, berupa akan terjadinya ujian-ujian yang berat.
akan terjadinya fitan. Fitnah. Thayyib. Ini makanya harus lurus pandangan ini. Kalau tengok-tengok bahaya. Jauh dari ini. Thayyib. Sekali lagi, dalam hadis ini ada pemberitaan dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang akan terjadinya fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah ujian-ujian, ikhtibar minallah, syarr, kejelekan. Dan yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk pemberitaan perkara yang gaib. Di zaman Nabi belum terjadi. Ketika Nabi mengabarkan berita ini belum terjadi. Tetapi mesti akan terjadi. Ini pemberitaan Nabi alaihi salatu wassalam dari berita-berita gaib. Tentunya sumbernya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi sendiri tidak tahu perkara yang gaib. Nabi tidak tahu perkara yang apa? Gaib. Manusia tidak tahu perkara yang gaib. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika ada seorang nabi, ada seorang rasul mengabarkan perkara yang gaib, tidak lain adalah karena mereka mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita pegang baik-baik, prinsip ini, akidah ini. Perkara gaib hanya Allah saja yang tahu. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Luqman, di antara pintu-pintu gaib adalah 5 perkara yang disebutkan dalam surat Luqman ayat yang terakhir. Allah mengatakan, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat ini, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengetahui tentang hari kiamat. Hari kiamat hanya Allah saja yang tahu. Tidak ada orang yang bisa tahu. Jangankan kita, Nabi saja tidak tahu. Ketika datang malaikat Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Nabi, Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa kata Jibril? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Sing ditakoni karo sing takon padha wae ora iso. Tidak tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Dan Allah yang menurunkan hujan, yang tahu kapan hujan turun, di mana hujan turun, di mana tempat itu tidak hujan, hanya Allah saja yang tahu. Wa yunazzilul ghaith, Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak benar kalau ada pawang hujan itu. Nih, saya bisa mindahkan hujan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh, di situ tidak mungkin hujan. Di sana akan terjadi hujan. Tidak bisa. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah sajalah yang mengetahui tentang apa yang ada di rahim. Rahim seorang wanita, hanya Allah saja yang tahu. Apakah benih yang tertanam di rahim itu akan jadi atau tidak? Hanya Allah saja yang tahu. Kalau mulai jadi, tumbuh berkembang atau tidak? Berkembang baik atau tidak? Akan keguguran atau sampai lahir? Kalau lahir sempurna atau cacat? Laki-laki atau perempuan? Hanya Allah saja yang tahu. Nasibnya, rezekinya, ajalnya. Loh, itu Pak Dokter tahu kalau anak saya mau laki-laki. Pakai apa? Itu perkiraan.
Dan kalaupun benar, tidak bisa kemudian mengetahui ketika umur 1 bulan. Ketika bisanya kalau sudah itu pun bisa benar, bisa apa? Salah. Sampai ada orang yang bercerita kepada saya, alhamdulillah anak saya kembar, USG kembar. Ternyata lahirnya 1. Loh, iya, katanya kembar. USG kembar katanya. Mungkin USG-nya salah. Ketobah itu jadi apa? 2 barangkali. Atau matanya Pak Dokter yang lagi rusak. Al-muhim, urusan yang ada di rahim bukan hanya laki-laki perempuan saja, semuanya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan tidak ada orang yang tahu apa yang akan dilakukan besok-besok, enggak ngerti. Apalagi sampai nebak-nebak orang lain, dirinya saja enggak ngerti, kemudian mengatakan, "Oh, kamu nanti akan seperti ini, kamu akan seperti itu." Dusta. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada orang yang mengerti di negeri mana dia akan mati. Tidak ngerti. Ya. Tidak ngerti di negeri mana dia akan mati. Kecilnya di Jombang, nikah di Jombang, ya, besar di Jombang, tua di Jombang, pantasnya mati nih ya nang Jombang kan gitu kan. Tapi sebelum mati, tetangganya ayo naik haji berangkat. Ternyata meninggal di Mekah. Tidak ada orang memikirkan seperti itu. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan perkara gaib, itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui perkara yang gaib ibtidaan, yakni Nabi betul-betul mengerti perkara gaib tanpa pemberitahuan dari Allah, tidak. Dan di antara berita gaib yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah akan terjadinya fitnah. Dan Rasul tidak mengatakan satu fitnah, itu tidak dalam hadis ini. Tetapi yang beliau katakan fitan. Fitan itu dalam bahasa Arab artinya apa? Fitnah yang banyak. Fitnah banyak. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwasanya fitnah-fitnah yang banyak itu bukan hanya sekedar banyak, tetapi syadidah, berat, besar, mengerikan. Saking besarnya dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Gelap gulita. Sehingga orang tidak melihat cahaya ketika itu. Kalau gelap gulita di tengah malam, tidak bisa melihat cahaya. Tidak tahu mana jalan keluar. Tidak tahu mana jalan masuk, mana jalan keluar. Tidak ngerti. Gelap. Disifatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fitnah-fitnah itu kaqita'il lailil muzlim. Berarti berat sekali. Sampai juga Nabi mengatakan saking beratnya yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran. Saking beratnya pada waktu pagi hari dalam keadaan muslim, tidak lama sore harinya dalam keadaan kafir, murtad. Wa yumsir rajulu musliman, sore hari dalam keadaan muslim, tidak lama kemudian wa yusbihu kafiran, di waktu pagi dalam keadaan murtad. Wabillahi taufiq. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka itu di antara sebabnya adalah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya karena ingin mendapatkan sebagian dari dunia yang dia ingini. Ini faedah yang keberapa? 2 dari hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya fitnah-fitnah yang banyak itu bukan sekedar banyak, tetapi berat, syadid. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari hadis ini faedah yang ketiga juga ada isyarah bahwasanya zaman itu
semakin jauh dari zamannya Nabi alaihi salatu wassalam, semakin jauh dari zamannya ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh, semakin berat fitnah itu. Semakin berat ujian itu. Di zaman Rasul belum terjadi. Nabi mengatakan belum terjadi. Dan nanti akan kita lihat berita-berita yang lain. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini mengatakan akan terjadinya zaman fitnah itu. Yang terjadinya setelah zamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sini ada berita, ada isyarah bahwasanya semakin jauh zaman dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, maka semakin berat ujiannya. Semakin berat ujian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang keempat dari hadis ini, selain berita-berita dari Nabi, tadi semua berita. Faedah yang kita ambil dari berita-berita Nabi. Di dalam hadis ini ada bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Bimbingan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Karena fitnah itu mesti terjadi. Tidak mungkin tidak. Tidak ada sejarahnya Nabi berkata akan terjadi sesuatu kok tidak terjadi. Tidak mungkin. Nabi mengatakan akan terjadi, akan terjadi. Nabi mengatakan matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya, akan terjadi. Mesti akan terbit dari sebelah barat. Walaupun ahli-ahli semuanya mengatakan tidak, misalnya. Mustahil, kata mereka, misalnya. Tapi ketika Nabi sudah ngendiko, Nabi sudah mengatakan, ya, matahari akan terbit dari sebelah barat, terbit dari sebelah barat. Tidak ada sejarahnya Nabi mengatakan akan terjadi, kok tidak terjadi. Tidak ada sejarahnya. Semua yang dikatakan oleh Nabi terjadi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memberikan, baik faedah yang keempat, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan kepada kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghadapi fitnah-fitnah yang banyak ini. Fitnah-fitnah yang besar ini. Zaman yang semakin berat. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepada kita bimbingan tentang apa yang harus kita perbuat untuk menghadapi fitnah-fitnah yang banyak, untuk menghadapi fitnah-fitnah yang demikian berat, dan untuk menghadapi zaman yang semakin berat. Wabillahi taufiq. Apa bimbingan Nabi dalam hadis ini? Bimbingan beliau ada di awal hadis ini. Beliau mengatakan badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Cepat-cepatlah kalian. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan. Dan amalan-amalan yang dimaksud di sini tentunya al-a'malus shalihah. Amalan-amalan yang apa? Saleh. Jelas itu yang dimaksud. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di sini muncul sebuah pertanyaan. Kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk melakukan amalan-amalan saleh. Tentu muncul pertanyaan, apa itu amalan apa? Saleh. Enggak usah ada pertanyaan ini. Lah yuk skarpe dhewe. Sing penting ngamal. Soleh apa ora? Soleh atau tidak? Sekarang misalnya negeri kita punya problema. Punya sekian banyak masalah. Luar biasa banyak. Semua orang ngerti, semua orang tahu. Semua orang ngerti masalah besar menimpa negara ini. Mungkin semua orang ingin berbuat, melakukan sesuatu, amalan-amalan. Tetapi ingat, tidak sembarang amalan dilakukan.
Tidak sembarang amalan dilakukan. Amalan yang dilakukan itu soleh atau tidak? Harus difikirkan seperti itu. Soleh atau tidak? Itu contohnya. Termasuk kita melakukan amalan. Ya. Juga demikian. Apakah amalan yang kita lakukan soleh atau tidak? Maka muncul pertanyaan, apa ini maksud dengan amalan soleh itu? Amalan soleh diterangkan oleh para ulama rahimahumullah adalah amalan yang dilakukan mukhlishan lillah wa muttabi'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di amalan itu dikatakan amalan soleh jika yang pertama amalan itu dilakukan mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, amalan itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, muttabi'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini harus terpenuhi dalam semua amalan yang kita lakukan. Amalan akan dikatakan soleh kalau yang pertama amalan tadi apa? Ikhlas untuk Allah, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau amalan itu dilakukan tidak ikhlas karena Allah azza wa jalla, walaupun sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, baik sempurna rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya cocok sama dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Salat baik sempurna tetapi riya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Kata Allah azza wa jalla dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka anis syirk. Aku adalah orang yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Ana aghna syuraka anis syirik. Kalau ada orang yang beribadah mensekutukan aku dalam ibadah itu, maka aku akan tinggalkan dia, tidak akan diterima amalannya. Tidak akan diterima. Maka amalan yang dilakukan oleh seorang muslim dikatakan amalan yang saleh seandainya ikhlas karena Allah azza wa jalla. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din, dengan mengikhlaskan ibadah itu semuanya untuk Allah azza wa jalla. Mengikhlaskan agama itu untuk Allah azza wa jalla. Wabillahi taufiq. Kita hadapi fitnah dengan amalan-amalan soleh, salat kita, puasa kita, doa kita, mukhlishan lillah, ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah amalan itu akan soleh seandainya dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun ikhlas lillah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, maka amalan tadi tidak diterima oleh Allah. Ikhlas tapi tidak menyempurnakan rukunnya, tidak menyempurnakan apa yang seharusnya dilakukan batasan, tidak akan diterima di sisi Allah azza wa jalla. Ada seorang
sahabat barangkali baru masuk Islam, belum banyak mendapatkan ilmu, sholat di masjid. Ketika itu Rasul kebetulan berada di masjid. Rasul sedang duduk, datang seorang sahabat masuk ke masjid, sholat. Diperhatikan sama Rasul, diperhatikan baik-baik. Selesai sholat, sahabat ini mendatangi Rasul, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam. Baru melakukan sholat, sahabat ini. Ternyata Nabi SAW mengatakan, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya fulan, kembalilah kamu, ulangi sholatmu, karena kamu belum sholat. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kamu sholat, karena kamu belum sholat. Padahal sudah apa? Sholat. Tapi sahabat orang yang sangat taat kepada Rasul. Maka sahabat ini ngulangi lagi sholatnya. Sebaik-baiknya dia lakukan, yang menurut dia paling baik. Kembali kepada Nabi SAW, ternyata Nabi mengatakan, Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, sholatlah, ulangi sholatmu, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum sholat. Diulangi lagi sholatnya sampai 3 kali, masih diperintah oleh Nabi untuk mengulangi sholatnya. Sampai akhirnya sahabat ini mengatakan, Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat yang lebih baik dari ini. Ini sholat saya yang terbaik ya Rasulullah. Fa'allimni, ajari saya ya Rasulullah. Mana yang kurang ya Rasulullah? Kenapa engkau mengatakan saya belum sholat, padahal sudah selesai sholat? Maka Nabi pun mengajarkan kepada sahabat ini, kalau kamu mau sholat, sholatlah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Farka hatta tatma'inna raki'an, fasjud hatta tatma'inna sajidan. Rukuklah sampai tumakninah kamu rukuk. Sujudlah sampai tumakninah kamu sujud. Duduklah di antara 2 sujud sampai tumakninah kamu duduk. Jadi ternyata sholat yang dilakukan ini meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat, yaitu apa? At-tumakninah. Baca dalam kitab-kitab para ulama, baca dalam kitab-kitab Syafi'iyah, baca dalam kitab-kitab Malikiyah, baca dalam kitab-kitab fikih Hanabilah, semua menyebutkan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat adalah apa? At-tumakninah. Rukun itu. Ketika seorang rukuk, jangan langsung baca kalau belum sempurna rukuknya. Sempurna rukuknya baru baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Sujud, ketika sempurna sujudnya baru mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Gitu. Bukan kemudian sholat tarawih tercepat di dunia ya kan. Sholat cepat banget ya. Sini belum sempurna rukunya sudah. Bukan seperti itu, Nabi tidak seperti itu sholat. Tidak itu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Satu lagi contoh. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya akan melempar jumroh, Beliau alaihi salatu wassalam membawa kerikil-kerikil kecil seukuran ruas jari ini, kotoran kambing lebih besar sedikit. 7 butir kerikil beliau pegang dan beliau mengatakan, amsala hadza farmu wa iyyakum wal ghulu. Wa iyyakum wal ghulu, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Dengan batu-batu kerikil seukuran inilah hendaknya kalian melempar jumroh ketika haji. Wa iyyakum wal ghulu, hati-hati kalian dari melampaui batas. Jangan melampaui batas dalam agama ini. Jangan melampaui batas dari aturan-aturan yang dibuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam dari Allah azza wa jalla. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu, karena sungguh umat-umat kalian telah binasa. Di antara sebab kebinasaan mereka adalah
al-ghulu, melampaui batas. Dalam masalah melempar jumroh saja diatur batunya segitu, jangan lebih besar. Jangan karena modal mantap, ingin lebih mantap, ingin semangat ibadah, ambil batu-batu yang besar. Masa kerikil, kurang mantap ibadah, ambil yang besar. Sambil dengan marah, seolah-olah yang dihadapannya adalah setan. Sosok setan dimarahi kan, yang besar lempar dengan penuh kemarahan. Bukan seperti itu Nabi mengajar. Ada batasan-batasan. Baru amalan itu dikatakan sebagai amalan apa? Soleh. Ketika amalan itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam, jadilah amalan itu sebagai amalan yang soleh. Inilah yang dimaksud dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, badiru bil a'mal. Segeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang kalian lakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan amalan-amalan yang kalian lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan amalan-amalan yang melampaui batas dari aturan-aturan syariat, bukan amalan-amalan yang menyelisihi sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tertolak amalan itu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa raddun, tertolak. Sebagai contoh misalnya, penguasa kita, dimanapun negeri seorang muslim berada, tidak ada penguasa yang maksum, tidak ada. Tidak ada penguasa yang seperti Abu Bakar, tidak ada penguasa yang seperti Umar, tidak ada penguasa yang seperti Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, tidak ada. Siapapun rajanya, siapapun presidennya, siapapun, tak akan ada yang maksum. Misalnya ada kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh raja. Apakah kemudian ketika ada kemungkaran itu, ya, seorang muslim kemudian mengatasinya dengan amalan yang dia anggap sebagai amalan soleh, begitu saja, tidak sesuai dengan aturan, atau harus sesuai aturan? Jawabannya harus sesuai aturan, walaupun ikhlas, tetapi tidak sesuai aturan, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan kepada para sahabat, ini juga bagian dari berita. Ada berita dari Nabi alaihi salatu wasallam yang maknanya akan datang masa di mana kalian akan dikuasai, yakni pemerintah-pemerintah kalian melakukan kemungkaran-kemungkaran. Ini diantara fitnah yang dikabarkan oleh siapa? Nabi. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, seandainya kita mendapatkan penguasa yang seperti itu, afala nuqatiluhum, apakah kita perangi mereka ya Rasulullah? Kita berontak, kita angkat senjata untuk memberontak mereka. Afala nuqatiluhum, apakah kita memerangi mereka? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la, tidak, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ma sallau, selama mereka melakukan sholat. La ma sallau. Subhanallah, bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika sahabat ada semangat, ya Rasulullah, apakah boleh kami mengingkari dengan kita memerangi mereka? Kata Nabi, la ma sallau, tidak selama mereka melakukan sholat. Bahkan ketika kita ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa kita, sampaikanlah nasihat itu dengan cara sirron, dengan cara yang rahasia. Kita ambil tangannya, kita sampaikan nasihat kepadanya dengan cara sirron, rahasia. Jika mereka menerima, walhamdulillahirabbil alamin. Jika tidak, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Tidaklah pemberontakan itu kecuali akan mendatangkan mafsadah yang lebih besar. Tidaklah menjelek-jelekkan penguasa di halayak umum kecuali akan menjadi tambah runyam dan rusak suasana. Jadi fitnah-fitnah itu tidak dihadapi dengan sembarangan. Harus dihadapi dengan amalan soleh. Dan amalan dikatakan soleh jika yang pertama apa? Ikhlas. Kita lakukan lillah karena Allah. Dan yang kedua, amalan itu kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi faedah yang berapa? 4 ya. Faedah yang kelima dari hadis ini. Dari hadis ini ada faedah bahwasanya amalan soleh adalah benteng untuk menghadapi fitnah. Dan sekaligus amalan soleh adalah solusi ketika datangnya fitnah. Jadi amalan soleh itu fungsinya sebelum fitnah datang dan berfungsi juga ketika fitnah itu datang. Ya. Jadi sebelum datang fitnah, ayo beramal soleh. Sebelum datang fitnah, sebelum fitnah lebih besar, sebelum fitnah itu lebih besar, segera beramal soleh. Dan ketika datangnya fitnah, segera beramal soleh. Dengan itu akan diselamatkan insya Allah. Mudah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Termasuk apa yang kita lakukan ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di antara amalan soleh, insya Allah Ta'ala jika kita lakukan mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, duduk di masjid, baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, mendengar sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mendengar penafsiran para ulama, amalan soleh. Bahkan sekali lagi ini amalan yang sangat dicintai. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, Rasul mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajarinya, mendalami maknanya. Kecuali orang-orang itu nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Di sini Nabi mengatakan ketenangan sudah kapanpun, di masa fitnah atau sebelum fitnah, ketika fitnah itu kecil, ketika fitnah itu besar, ketika seorang duduk di majelis ilmu melakukan amalan soleh, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka sakinah. Hatta dalam masa-masa fitnah, nazalat alaihimus sakinah. Wa haffat wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat Allah. Orang kalau mendapatkan rahmat Allah diselamatkan dari fitnah. Kalau tidak mendapatkan rahmat Allah tidak selamat dari fitnah. Wa haffathumul malaikah, dan dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi malaikat-malaikat Allah mengerumuni majelis-majelis ilmu. Kalau malaikat sedang terbang di langit, kemudian melihat ada majelis ilmu yang di situ diajarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, malaikat segera memanggil teman-temannya, halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum, ayo kemari kalian, kita menuju hajat kita. Ada malaikat-malaikat yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis-majelis ilmu, dikerumuni oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan disebut mereka itu di hadapan Allah Azza wa Jalla, di hadapan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, di hadapan malaikat-malaikat subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi sekali lagi hadis ini, faedah yang keempat, yang kelima, hadis ini memberikan faedah bahwasanya amalan soleh itu memiliki manfaat sebelum datangnya fitnah
dan setelah datangnya ada fitnah. Beramal solehlah segera. Karena esono revisi dinakui terus. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan negeri ini. Semoga Allah terus menjaga negeri ini, menjaga pemerintah kita, memberikan mereka kebaikan, barokah. Keamanan tetap diberikan oleh Allah untuk negeri ini, sehingga kita bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan baik. Subhanallah, bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah kita dengan segala kekurangan yang ada. Betul, kekurangan ada, tidak ada yang maksud. Tetapi walhamdulillahirabbil alamin, azan di mana-mana dikumandangkan, tidak ada larangan azan. Salat 5 waktu dilakukan dimanapun bisa. Majalisul ilmi, majelis taklim, apa dilarang seorang melakukan amalan-amalan soleh? Pemerintah kita mengurusi ibadah haji, luar biasa, ngurusi haji itu luar biasa. Beberapa bulan sebelum haji sudah melakukan pendataan, sudah melakukan lobby-lobby untuk mencarikan akomodasi tempat-tempat tinggal di Mamlakah Arabiyah, di Mekah, di Madinah. Mempersiapkan pesawat, mempersiapkan embarkasi, mempersiapkan macam-macam. Memperhatikan masalah hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Sebelum datang Ramadan, telah disiapkan titik-titik yang sangat banyak di negeri ini untuk melihat hilal. Disiapkan alat-alat, disiapkan segala kelengkapan untuk melihat hilal, untuk mendapatkan dan mengerti kapan satu Ramadan. Ada disidangkan lagi, sidang isbat dan seterusnya. Demikian juga ketika akan masuk ke bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Dipikirkan itu oleh pemerintah kita. Banyak yang diurusi. Apa pendapat kita ketika ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ketika sahabat mendengar kabar tentang adanya penguasa yang melakukan kemungkaran, ketika mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita memerangi mereka? Afala nuqatiluhum? Apakah kita memerangi mereka? Apakah kita memberontak kepada mereka? Kata Nabi, la, tidak, ma sallau, selama mereka melakukan sholat. Ini bukan hanya sholat, urusan kaum muslimin, macam-macamnya seperti ini. Kok dengan mudahnya kemudian mengkafirkan semua aparatur pemerintah. Fitnah apalagi ini? Dan ini ada fitnah. Dari atasnya sampai bawahnya kafir semua, kata mereka. Ya subhanallah, maksudnya Allah, bisikan syaitan. Sampai kemudian mereka melakukan amaliyah-amaliyah yang mungkar, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, majelis ilmu adalah amalan soleh yang bermanfaat. Dengannya seorang akan bisa menghadapi fitnah sebelum datangnya, dan juga akan menjadi jalan keluar dari fitnah jika seorang telah mendapatkan fitnah itu. Faedah yang ke-6 dari hadis ini. Faedah yang ke-6 dari hadis ini. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah menunjukkan rahmat, menunjukkan kasih sayangnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kasih sayang yang luar biasa. Lebih daripada kasih sayang ibu kita kepada kita. Lebih daripada kasih sayang bapak kita kepada kita. Bapak kita, ibu kita memberikan kasih sayangnya dalam urusan dunia. Ya. Makan kita, minum kita. Adapun Nabi alaihi salatu wassalam, beliau kasih sayang yang lebih dari itu semuanya. Rahmatnya Rasul alaihi salatu wassalam, kasih sayangnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita merenungkan ini, kita akan semakin cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam, dan semakin semangat untuk belajar sabda-sabda beliau. Karena setiap ucapan beliau adalah kasih sayang. Setiap ucapan beliau adalah rahmat beliau kepada umat ini. Termasuk hadis ini, ikhwati, saudara-saudaraku semuanya, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Seandainya Rasul diam, tidak memberitahu adanya fitnah,
diam. Apa yang kita tahu? Nggak tahu kita. Karena Rasul saja yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kita tidak. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan, mengabarkan kepada kita kejelekan-kejelekan yang akan menimpa umat ini, ujian-ujian yang akan menimpa umat ini, fitnah-fitnah yang akan datang di kemudian hari. Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan ini adalah bentuk kasih sayang beliau kepada umat. Sehingga umat siap, sehingga umat berhati-hati, sehingga umat waspada. Karena ini sesuatu yang mesti terjadi. Mesti terjadi. Sehingga waspada umat ini. Tetapi manusia itu sendiri yang tidak mau mengambil faedah. Lawang Rasul sudah ngerti, kau sudah bicara, kau tidak mau belajar. Akhirnya tidak apa? Tahu. Bukan Rasul yang salah. Rasul sudah menyampaikan semuanya. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada, abadan. Ketika tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, harinya Jumat, tahun 10 Hijriah, Nabi sedang wukuf di Arafah. Turun firman Allah dalam suratul Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi agama Islam ini telah kamil, telah sempurna. Tidak ada sedikit pun yang dibutuhkan oleh umat ini kecuali telah disampaikan. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sempurna sudah. Ya. Termasuk perkara-perkara apa? Fitnah. Termasuk ujian-ujian yang akan datang menimpa umat ini diberitahu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga umat waspada, sehingga umat mengerti. Ini kan bentuk kasih sayang. Sama kalau kita, kasih sayang kita urusan dunia. Kita mau ke Jakarta, misalnya ada 2 jalan. Yang satu jalannya halus, yang satu jalannya penuh dengan lubang-lubang macam-macam. Dan saudara kita mau lewat sini, jalan yang lubang-lubang, kita diam saja. Saya mau pamit ke Jakarta, lewat jalan ini. Oh yo, hati-hati, bismillah, hati-hati yo. Nah, kita kasih tahu. Apakah ini kasih sayang kita? Tidak. Kalau kita memang sayang kepada saudara kita, mestinya kita mengatakan, ojo lewat kono. Jangan kamu lewat situ, bahaya. Banyak jalan-jalan yang rusak. Di situ macet, di situ ini. Lewat jalan ini loh. Yang halus, cepat, insya Allah lancar. Ini kasih sayang. Itu di dunia. Adapun kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam luar biasa. Beliau memberitahukan kepada kita bahaya-bahaya yang akan menimpa umat ini. Dalam hadis ini dan dalam hadis-hadis yang lain yang sangat banyak. Jadi sekali lagi hadis ini ya adalah bentuk ya kasih sayang Rasul. Apa bentuk kasih sayangnya? Karena satu, Rasul memberitahukan bahaya yang akan menimpa apa? Umat. Yang kedua, bentuk kasih sayang Rasul. Rasul memberikan jalan keluar. Rasul memberikan bimbingan untuk menghadapi fitnah itu. Yaitu dengan amalan apa? Wabillahi taufiq. Jadi demikianlah ma'asyiral muslimin. Fitnah-fitnah itu akan datang sampai akhir zaman. Nabi telah memberitakan dan Nabi telah membimbing kita apa yang seharusnya kita apa? Taib. Kecuali enek wong sing nglarang-larangi gare takon ngopo nglarang-larang. Kan ngono ya kan. Wong iki kaya tanah sing mangan fasume mangan apa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan yang pertama yang ingin kita sebutkan sebagai muqaddimah pembahasan kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang macam-macam fitnah.
fitnah itu ya ada dua macam. Ada dua jenis secara global. Adapun rinciannya sangat banyak. Tapi fitnah yang menimpa umat ini, ya, fitnah yang menimpa umat ini baik sekarang atau terus sampai akhir zaman, itu yang pertama adalah fitnah yang disebabkan karena syubhat. Fitnah syubhat. Yang kedua adalah fitnah syahwat. Tangga midun karo anu motor kuwi. Yang kedua adalah syahwat. Parkir motor iso nggadah apa? Iso nggadah karo nggo tempat. Dari sini kita akan melihat insyaallah taala beberapa macam fitnah. Inilah yang setuju. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah fitnah yang fitnah itu disebabkan karena syubhat. Apa itu fitnah syubhat? Syubhat itu adalah fitnah yang dibangun sebabnya adalah karena kejahilan. Kejahilan. Jahil, tidak mengerti tentang agama, sehingga dia memahami agama dengan pemahaman yang salah. Kerancuan demi kerancuan masuk dalam hatinya. Dari sinilah kemudian muncul kebid'ahan. Meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Nabi SAW. Ini fitnah apa? Syubhat atau syahwat. Meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Nabi SAW. Membangun sebuah amalan yang dia sangka sebagai amalan saleh dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini syubhat, bangun di atas kejahilan. Bila itu kita masuk pada fitnah ini, ma'asyiral muslimin. Dulu pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, manusia itu satu. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam semuanya sama. Akidahnya sama, pemahamannya sama, ibadahnya sama, muamalahnya sama, indah, tenang, penuh kebahagiaan, sama semuanya akidah. Dibimbing umat beliau dengan penuh kesan selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota terus dibimbing oleh Nabi SAW dengan akidah yang sahihah, dengan akidah yang benar, dengan akidah yang mensucikan jiwa, diajari dengan akhlak-akhlak dan adab-adab yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus oleh Nabi SAW, oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak, mengajarkan akhlak-akhlak yang baik, muamalah-muamalah yang baik. Demikian Nabi SAW. Sehingga muncullah sebuah generasi terbaik, generasi yang tidak ada tandingannya, generasi ashab Rasulullah SAW, generasinya para sahabat. Muncul tokoh-tokoh para ulama sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair ibn Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id ibn Zaid, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Zubair ibn Awwam, Abdullah ibn Amr ibn Al-As,
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu ajma'in. Ini semuanya generasi terbaik. Semua para sahabat Nabi dijanjikan oleh Allah husna, yaitu jannah, surga. Aku guyu lah ya. Semua sahabat Terus yang iki tanpa kecuali lebih ngomong masalah dijanjikan oleh Allah semuanya apa? Al-husna, yaitu jannah, surga. metal ning ngono ah. Bahkan sebagian mereka disebutkan satu persatu dengan namanya, termasuk Ahlul Jannah. Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah. 10 orang yang saya sebutkan tadi di awal fil Jannah. Al-Hasan wal Husain fil Jannah. Bilal bin Rabah juga dijamin surga. Ammar bin Yasir dan Yasir juga ibunya Sumayyah. Kasya ibn Mihsan. Sahabat-sahabat ini dijamin surga. Ketika Nabi alaihi wasallam mengatakan tentang ahlu Badr, sahabat-sahabat yang ikut perang Badr, juga Rasul mengatakan Allah mengampuni dosa mereka. Ahlul Badr, orang-orang yang ikut perang Badar yang jumlah kurang lebih 315 orang, kurang lebih diampuni semuanya oleh Allah. Sampai dikatakan untuk mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Jadi Allah telah menjamin ampunan untuk para sahabat. Ketika Nabi alaihi wasallam melakukan baiat pada tahun 6 Hijriah, Bayatul Ridwan, di bawah pohon Nabi alaihi wasallam beliau membaiat para sahabat, jumlah 1.400 orang lebih, 1.500 orang. Kata Nabi alaihi wasallam, tidak ada seorang yang berbaiat kepadaku untuk taat, untuk berperang bersamaku di bawah pohon ini kecuali mereka akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Kan orang-orang gone RT, gone warga kan ngono. Sahabat Kantor wakilan RT oke. khairun nasi qarni, Dan nanti sebaik-baik nasi wargane memang sahabat. rastu. Alladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang berikutnya lagi atba'ut tabi'in. Aku ngerti-ngerti itu kok dibangun opoton Asyahid maksudnya di sini mereka semuanya para sahabat itu sama. Dan nas enek gambar wong HI menolak Ummatan wahid. dibangun apa-apa ngono kuwi kan. akidahnya Nggak sama. ngerti ku ngono. Nggak ada yang berpemahaman radikal, nggak ada. Terorisme nggak ada, komunisme nggak ada, liberalisme nggak ada. Bangun apa-apa ngono. Nan kayak iki aja dikai gambar Sama semua. ngono, langsung bangun awake dhewe. Dalam masalah-masalah pokok-pokok agama nggak ada perbedaan. Tidak ada khilaf di kalangan para sahabat fil usul. Penting untuk kita yakini. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dalam masalah usul, pokok-pokok agama. Yang ada perbedaan di tengah mereka adalah perbedaan dalam masalah furu', dalam masalah-masalah cabang seperti ibadah. Itu pun ketika mereka terjadi perselisihan, setelah itu kembali kepada Nabi alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, sehingga mereka kembali lagi menjadi apa? Satu. Sama. Karena rujukannya sama. Semua tekadnya sama. Semua ingin beribadah ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan siapa? Rasul alaihi wasallam. Sehingga mereka menjadi umat terbaik. Ngurusnya suwe kuwi iki Pernah suatu saat di revisi sebuah contoh, kuwi sahabat revisi juga kuwi khilaf setiap selisih warga dalam masalah kuwi furu', dalam dinae masalah beda. ibadah, bukan masalah Sing pokok-pokok dinae akidah. sing pertama Tetapi kemudian mereka selalu mengembalikan kepada siapa? Rasul Masuk. alaihi salatu Sing wassalam. dana sing kedua Ya. sing warga Mukaddimah ini kuwi penting saya sebutkan, ikhwan, wis sebelum kita anu membahas kuwi tentang ton masalah hosui. tentang syubhat. Iya, wis Dadine sadurunge ana kita mengerti sejarah. Kisru kuwi wis diurus. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam wis diurus awet kuwi. Ya suwe makane mengutus kan dua orang sahabat, Begitu yaitu sahabat begitu Umar bin Khattab membangun dan ton, Ammar bin wis Yasir. dinae sono suwe. diutus dua orang sahabat ini untuk sebuah tugas. Sono suwe. Umar bin Masalahnya Khattab apa? Dan Ammar bin Yasir dapat Apa? tugas dari Nabi. Warga beda. Mereka pergi meninggalkan
Madinah, Misalkan jalan, di tengah jalan, aku ngerti nah amu, tugas itu dina wis beda. keduanya mimpi. Momen Mimpi sing basah. tuku aksi aku kan. Hadas akbar. Anggo denain aku ki tono Datang waktu sholat. denahmu Bingung ini dua orang karena tidak ada air. Dan ketika itu keduanya belum mengerti tata cara apa? Tayamum, belum mengerti. Belum sampai ilmu kepada Umar bin Khattab bahwasanya junub juga dengan tayamum. Sama seperti kalau hadas asghar. Umar juga demikian, Ammar juga sama. Maka keduanya berselisih. Ammar bin Yasir mengatakan tanah itu pengganti air. Kalau kita batal tidak ada air, kentut misalnya, tayamum pengganti toharoh. Air digantikan oleh tanah. Maka semestinya kalau kita junub itu juga sama dengan tanah. Kalau air itu kalau kita mandi harus sampai ke seluruh tubuh kita, ketiak ya sampai ketiak, leher sampai leher. Maka saya juga harus seperti itu. Akhirnya Ammar bin Yasir berijtihad, pergi jauh dari Umar bin Khattab, lepas bajunya berguling-guling sebagaimana hewan berguling-guling. Nah, ini bagaimana tanah itu sampai ke ketiak, semuanya sudah penuh dengan tanah. Bersuci dengan apa? Dan sholat dengan mandi dengan apa tadi? Mandi dengan tanah seperti itu. Tias, mengkiaskan tanah kepada apa? Air. Kalau air saja kalau kita mandi ke seluruh tubuh, ya sebut saja. Tanah juga seluruh apa? Adapun Umar bin Khattab tidak. Saya nanti sholatnya. Saya akan tanya dulu pada Nabi SAW, baru kemudian saya sholat. Jadi Ammar bin Yasir sholat, tetapi dengan ini, dengan cara seperti itu, Umar bin Khattab tidak, tunggu nanti. Baik, mana yang benar ini? Tidak ada yang benar. Intinya khilaf keduanya. Segera mereka kembali kepada Nabi SAW menceritakan kejadian itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ammar bin Yasir, innama yakfik antakula hakadha. Cukup kamu sebenarnya untuk melakukan seperti ini. Yani hanya wajah dan telapak tangan sudah selesai. Wajah dan tangan tok. Sudah. Baik. Ketika kita hadas asghar ataupun ketika kita hadas apa? Selalu demikian para sahabat. Mereka punya masalah kembali kepada Nabi SAW, sehingga mereka terus dalam keadaan ya, memiliki akidah yang sama, pemahaman yang sama, dan menjadi umat yang terbaik. Dan mereka akan bertemu bersama fi jannatihi, di surga Allah Azza wa Jalla. Tetapi kemudian setelah Nabi SAW wafat, muncul orang-orang yang tidak mengindahkan sabda Nabi SAW. Muncullah fitnah demi fitnah yang sebabnya adalah karena kejahilan. Fitnah yang kaitannya dengan apa tadi? Syubhat. Kerancuan di dalam memahami agama. Kerancuan di dalam memiliki akidah. Sehingga ada yang rusak, tidak sesuai dengan akidahnya Nabi SAW. Sehingga amalan ibadahnya juga tidak sesuai dengan amalan ibadah Nabi SAW. Muamalahnya juga tidak lagi sesuai dengan muamalah Nabi SAW. Dan fitnah yang disebabkan karena syubhat ini pun telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Nabi telah mengabarkan, dan sekali lagi bukan hanya mengabarkan, tapi Nabi SAW juga memberikan bimbingan jalan apa? Keluar. Ada berita, ada bimbingan. Kasih sayang luar biasa. Terus apalagi yang harus kita lakukan kecuali kita harus segera belajar, segera mendengar sabda-sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, fa innahu man ya'ish minkum
fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, innahu man ya'ismi, digawe nang dhuwur kono nggone duni-dunan kono orang-orang yang kalian hidup sesudah kuwi lah sing Nabi akan parani jar kuwi mesti akan sampah tapi maka Nabi iki apa mengingatkan serbaguna jar fa innahu man ya'ismi, asli bangsa hidup di antara kalian. Biar kan bangune kan Kata tidak sahabat oh sing kae parit kae palet yang paling terakhir kae wafat terus adalah dipindah sahabat kono. oh iya meninggal pada tahun 100. Sahabat yang terakhir adalah Jadi kono masale posisi ini kan yakni 100 tahun asli kan gak anu jalan jadi ketok ombo nama ono bang sampah kuwi ketok reget kata ya sahabat kan itu di dunia sahabat ini dikatakan oleh Nabi dunia alaihi ngono wasallam kan juga akan asli punya kan mati. jalan kuwi kan Ada yang wafat 6 bulan sesudah Nabi, yaitu Fatimah. ya umpama apa Abu Bakar Bin? 2 tahun Umpama anu ya Dan Umar bin Khattab umpama juga. kayak ora ono dianu Utsman bin Affan meninggal tahun 3. ngarepe kaya Wahid Ali bin Abi Thalib meninggal tahun 4. umpama es roto kabeh sanggo parkir yen ono acara kegiatan nangan lapangan voli kan iso parkir komedi kono wis tiga Nabi pernah usap digawe karo sapa saat menjelang wafatnya. Wahid Beliau mengatakan yang maknanya Wahid 100 tahun ke depan bangun. orang yang ada di muka bumi saat ini tidak akan lah mati. iya nak bengkel umpama anu kan iso di anu Orang yang sekarang ada di muka bumi tidak. dibongkar ibaratnya umpama digawe roto kabeh ngono nganggo tempat parkir ibaratnya kaya fasume lapangan voli kan mesti diambake meneh Saya sahabat Iyalah. Nabi meninggalnya tahun 120. aku ya umpama ana kegiatan nang Nabi mengatakan, iso nggo parkir fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat khilaf yang sangat perselisihan, perpecahan yang sangat banyak. Ini fitnahnya adalah fitnah apa? Subhat. Allah Ta'ala alam usul. Pemikiran yang sesat, akidah yang rusak. Seperti disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Kulluha fin nari illa wahidah." Akan berpecah umatku ini, yakni umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka, diancam di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Yang satu ini dan kemudian hak prerogatifnya orang Arab atau orang Indonesia atau orang daerah tertentu tidak. Tapi Nabi menyebutkan sifat mereka. Yang jelas umat ini akan tercerai-berai menjadi 73 golongan. Selamat satu. Siapa yang satu itu? Inilah bimbingan Rasul. Yang selamat itu adalah ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Orang-orang yang berjalan di atas jalanku yang aku tempuh ini dan yang ditempuh oleh sahabat-sahabat. Itulah orang-orang yang selamat. Memiliki akidah yang sama dengan akidah Rasul, dengan akidahnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, beribadah seperti ibadahnya Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau mulai ono telu Para sahabat ono Nabi alaihi telu salatu ki pas nang lakopi kae Maka dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, terus saya rohina katsira
kalian akan melihat perpecahan yang sangat apa pas banyak. bengi-bengi Oleh ya karena toh, itu jalan keluarnya kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidin, jalannya al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar as-Siddiq, Umar, anu tak ganti thumbnail kan. Sekali lagi masyarakat muslimin, ini hadis yang lain mundur lah. yang menyebutkan tentang adanya fitnah yang sudah terjadi dan terus akan terjadi sampai hari kiamat. Bahwasanya umat ini akan terpecah-pecah, terkotak-kotak, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, memiliki pemahaman ini, pemahaman itu, sama-sama Islam, mengaku Islam, tapi yang ini melakukan amalan-amalan yang melampaui batas. Apakah Rasul mengajarkan yang seperti ini? Yang lain mengaku Islam tapi meremehkan ibadah. Ada yang meremehkan ibadah. Kalau orang sudah tingkatan tertentu, tidak perlu lagi apa? Sholat, tidak perlu lagi apa namanya? Karena tingkatannya syariat sudah tingkatan tinggi. Sholat, tidak perlu zakat, puasa. Coba dua sisi yang bertolak belakang. Yang satu melampaui batas, yang satu meremehkan luar biasa, sampai meninggalkan sholat, sampai meninggalkan ini, meninggalkan itu. Bagaimana jalan keluarnya dari fitnah ini? Kembali kepada jalan yang satu ini. Tadi telah kita sebutkan di awal pembahasan kita, sahabat itu jalannya satu atau banyak? Satu. Dididik oleh Rasul alaihi salatu wasallam dengan jalan ini terus. Inilah rahasia kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat, karena jalannya mereka satu. Kalau jalannya satu, tidak mungkin akan bercerai-berai, mesti akan selamat. Dan jalan itulah yang ternyata dilalui oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi mesti sampai, mesti benar jalan itu. Semua perbedaan-perbedaan akidah, semua perbedaan-perbedaan pemahaman harus kita kembalikan kepada jalannya Rasul. Yang sesuai itulah yang benar, yang tidak berarti menyelisih. Selalu seperti itu. Ya. Ya memang posisinya kalau taman bener. Jadi kalau fitnah itu adalah fitnah subhat yang dibangun di atas kejahilan, sehingga akidahnya adalah akidah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Ibadahnya adalah ibadah yang tidak sesuai dengan Rasul. Amaliyahnya juga amaliyah yang tidak sesuai dengan Rasul, melampaui batas atau mungkin meremehkan. Jalan keluar dari fitnah jenis ini adalah kembali kepada apa? Jalannya Nabi alaihi salatu wasallam, dibangun di atas ilmu. Apa sesungguhnya akidah yang benar? Bagaimana ibadah yang benar? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Adrib misalnya, kita sebut sebuah misal. Nan ngono kuwi ya dipikir emange lemah. Lah waktu kan ngono kan. Nan kuwi ya carane. Atau beberapa misal. Kuwi ya carane nggo biku. Nah ora gelem maculi ning kono kuwi di pondasise keliling. Istilah ya enek botone lah ra ketung ikine ngono. Di sementara lah ibaratnya kan zaman sahabat itu ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam Sahih. Ada dua orang tabi'in datang ke kota Mekah. Dua orang tabi'in ini dari Basrah. Dan di Basrah ini sedang ribut karena muncul kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Apa itu kelompok Qadariyah? Kelompok yang mengingkari qadar. Mengingkari apa? Takdir.
Dan pemimpinnya ketika itu bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Dene ono revisi. Mereka mengatakan tidak ada takdir itu, tidak ada takdir. Tidak percaya takdir. Allah tidak menakdirkan segala sesuatu. Allah tidak mentakdirkan. Dua orang tabi'in ini melihat sebuah fenomena yang sangat mengerikan di Basrah. Mereka pun segera pergi ke Mekah, melakukan umroh atau haji dengan harapan bertemu dengan sahabat, karena itu masih banyak sahabat yang hidup. Masuk ke Masjidil Haram, ternyata bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Kedua orang tabi'in ini segera berjalan mengapit sahabat Ibnu Umar. Kemudian berkata salah satu di antara keduanya, wahai Ibnu Umar, ada di negeri kita di Basrah orang yang mengatakan la qadar, tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasanya perkara-perkara yang terjadi itu adalah perkara yang Allah tidak tahu sebelumnya. Ini orang yang mengingkari takdir seperti itu. Kalau kita mengimani takdir, kita duduk di sini, bertemu di sini, Allah sudah tahu atau belum sebelumnya? Sudah tahu, sudah ditakdirkan. Tapi kalau mereka qadariyah, mereka mengatakan Allah baru tahu setelah terjadinya. Jadi setelah kita kumpul, Allah baru tahu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ilmunya Allah adalah ilmu yang sangat luas, yang mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, rinciannya semuanya Allah tahu. Dan Allah telah menakdirkan segala sesuatu dan ditulis di Lauhil Mahfuz. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini muncul di Basrah orang-orang yang mengingkari takdir. Di antara tokoh mereka adalah Ma'bad al-Juhani. Fenomena yang sangat mengerikan ini membahayakan umat ini segera disampaikan kepada Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab. Wahai Ibnu Umar, ada di tengah-tengah kami di Basrah orang-orang yang mengatakan la qadar, tidak ada takdir. Apa kata Ibnu Umar? Segera Ibnu Umar memberikan peringatan tegas agar umat tidak tersesat dan tidak mengikuti jalan itu. Kata Ibnu Umar kepada keduanya, فَإِذَا لَقِيتَ هَؤُلَاءِ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي فَوَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللَّهُ حَتَّى يُؤْمِنُوا بِالْقَدَرِ. Kata Ibnu Umar kepada kedua orang tabi'in ini, jika kalian berjumpa dengan mereka, orang-orang qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, fa'akhbirhum, kabarkanlah kepada mereka, anni bari'um minhum, sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka, saya bukan bagian dari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan bahwasanya mereka berlepas diri dari saya, mereka bukan bagian dari saya. Dan demi Allah, kata Ibnu Umar, demi zat Ibnu Umar yang ada di tangannya, demi Allah, kalau seandainya mereka, orang-orang yang mengingkari takdir itu, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah sebesar gunung Uhud emas, tidak tanggung-tanggung. Kalau mereka mengeluarkan sedekah sebesar gunung Uhud emas, ma qabilahullah, Allah tidak akan menerima sedekah mereka yang besar itu hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Selama mereka mengingkari takdir, mereka tidak diterima amalan sedekahnya, tidak diterima amalan mereka. Tegas luar biasa. Memberi peringatan kepada umat tentang bahaya pemikiran ini. Jangan main-main, jangan dibiarkan pemikiran yang rusak seperti ini. Pemikiran yang rusak, keyakinan yang rusak akan menimbulkan perbuatan yang rusak. Mesti. Tidak ada sejarahnya akidahnya rusak kok perbuatannya baik. Tidak ada, mesti akan rusak. Kalau hatinya rusak, perbuatannya rusak.
Akidahnya tidak beres, perbuatannya tidak beres. Iya. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan dalil dikembalikan kepada jalannya Rasul. Ini coba lihat. Ketika ada syubhat, ketika ada kerancuan dalam beragama, jalan kembalinya adalah dengan melihat dan kembali jalannya Rasul alaihi salatu wasallam. Kembali kepada jalannya Rasul. Kata Ibnu Umar menyebutkan hadis yang panjang, yang intinya ketahuilah bahwasanya iman kepada takdir adalah jalannya Rasul. Iman kepada takdir adalah jalannya para sahabat. Suatu saat datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk manusia. Sahabat tidak ada yang tahu. Sedang pada kumpul para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang ternyata Jibril alaihi salatu wassalam, memakai baju yang sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam legam, baik luar biasa. Duduk di depan Nabi alaihi salatu wassalam, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi alaihi salatu wassalam. Aneh semuanya melihat, ini orang mana? Kita tidak kenal. Dari mana orang ini? Tiba-tiba datang, duduk di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Apa itu iman? Di antara pertanyaan malaikat Jibril adalah mal iman, apa itu iman? Oh, iya. Kemudian malaikat Jibril mendengar jawaban Nabi. Nabi mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, wal iman wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir Allah azza wa jalla. Ini baru kamu dikatakan muslim, baru kamu dikatakan apa? Mukmin. Beriman. 6 ini harus diimani. Inilah jalannya Rasul. Adapun Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya di Basrah, ketahuilah itu adalah kelompok yang batil, kelompok yang sesat. Terwujud sabda Nabi alaihi salatu wasallam setelah Nabi wafat, bermunculan kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang membangun akidahnya di atas kejahilan, membangun keyakinan dan ibadahnya di atas dasar kejahilan, bukan Al-Quranul Karim, bukan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, bukan dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ini contoh yang pertama, ma'asyiral ikhwan. Gerbangnya engko dadi gerbang perumahan apa kono nang. Dan kelompok ini walaupun sekarang tidak ada yang namanya Qadariyah, tetapi pemikiran itu terus ada. Dan peringatan ini harus terus disampaikan kepada umat. Jangan sampai umat kemudian jahil, tidak mengerti. Ada lagi contoh yang kedua. Yang kelompok ini juga terus ada sampai saat ini dan terus berkembang. Yaitu orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Walaupun sekarang tidak ada lagi kelompok yang namanya Khawarij. Namanya Khawarij tidak ada. Tetapi pemikiran-pemikiran itu ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam As-Sunan atau Sunan Ad-Darimi rahimahullah, dan ini hadisnya adalah hadis yang sahih. Sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu ada sekelompok manusia, berkelompok-kelompok. Manusia sedang berhalakoh-halakoh, ternyata sedang melakukan ibadah zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Satu orang di tengah sebagai pemimpin dan yang lainnya di sekitarnya sebagai yang mengikuti. Semuanya membawa kerikil-kerikil. Kemudian yang di tengah mengatakan halilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Maka mereka pun bertahlil la ilaha illallah dengan menghitung dengan kerikil.
dilempar kerikil-kerikil. Anu gitu. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Mereka juga bertasbih dengan apa? Kerikil-kerikil itu. Sabbihu mi'ah, halilu mi'ah, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Masalahnya bukan takbirnya, bukan la ilaha illallahnya. Ini kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, kalimat-kalimat yang mulia. Tetapi cara yang mereka lakukan inilah yang diingkari oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud masuk melihat kok seperti ini metode mereka. Para sahabat masih banyak, tapi kok seperti ini amalannya. Tidak tanya kepada para sahabat, tidak kembali kepada amalan para sahabat. Maka ditanya oleh sahabat ini, dinasihati, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, diingatkan, kalian ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum lama wafat. Belum lama wafat. Para sahabat masih banyak. Betapa cepatnya kalian binasa. Betapa cepatnya kalian binasa dengan melakukan amalan-amalan ini. Apakah Rasul mengajarkan seperti ini? Apakah para sahabat mengajarkan seperti ini? Apa jawaban mereka ini? Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, jangan salahkan kami. Kami melakukan ini niatannya baik. Lihat. Tidaklah kami melakukan ini kecuali niatan kita, Pak. Baik. Tapi tadi di depan kita sudah sebut, amalan itu tidak akan dikatakan soleh kalau hanya dengan niatan yang apa? Baik. Harus ada syarat yang kedua, apa? Sesuai dengan tuntunan Rasul. Makanya disalahkan oleh Ibnu Mas'ud. Bukan masalah niatannya. Kalau niatan, ya Allah tahu. Kata Ibnu Mas'ud, betapa banyak orang yang memiliki niatan-niatan yang baik namun tidak mencapai kebaikan. Ya, seperti kalian ini. Kalian sesungguhnya sedang melakukan salah satu di antara dua ini. Kamu pilih salah satu. Kamu kan sekarang melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Berarti kamu meyakini kamu lebih baik dari Nabi. Karena kamu bisa melakukan yang Nabi tidak lakukan. Atau kalian sedang membuka pintu kejelekan. Pilih salah satu ini. Kamu menganggap diri kamu lebih baik dari Nabi. Karena apa? Bisa menciptakan amalan yang Rasul tidak apa? Lakukan. Atau pilihan yang kedua, kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Jawabannya, tidak mau milih. Tidak mau milih. Karena pahit semuanya. Mau mengatakan lebih baik dari Nabi, bahaya, ini bisa kufur. Ya, masa mengatakan lebih baik, lebih mulia dari Nabi, tidak mungkin ini. Tinggal pilihan yang satu, membuka pintu apa? Kesesatan. Lah ini mereka tidak mau. Wahai Ibnu Mas'ud, masa kita dikatakan membuka pintu kesesatan? Kita niatannya kan baik. Maka kata Ibnu Mas'ud, tak cukup. Betapa banyak orang memiliki niatan-niatan yang baik namun tidak sampai kepada kebaikan. Tidak cukup. Harus dua hal dilakukan. Ikhlas karena Allah dan sesuai dengan batasan-batasannya Rasul alaihi salatu wasallam. Apabila itu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Mereka ini ternyata tidak mengindahkan nasihatnya Ibnu Mas'ud, tidak mengindahkan. Amalan ibadah mereka dibangun di atas syubhat. Amalan ibadah mereka dibangun di atas kejahilan. Tapi mereka tetap tidak mempedulikan nasihat Ibnu Mas'ud. Terus ternyata kerusakan demi kerusakan menimpa mereka. Sampai ternyata mereka ini orang-orang yang tadinya kumpul tadi, kemudian ikut bersama dengan barisan orang-orang Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Akhirnya berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Inilah kelompok Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mengkafirkan orang-orang yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Kok bisa? Padahal Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat mulia. Menantunya Rasul alaihi salatu wassalam, suami dari Fatimah radhiyallahu taala. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu al-khulafa ar-rasyidun
Ali bin Abi Thalib adalah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqunal awwalun, dari kalangan anak-anak. Ali bin Abi Thalib adalah ahlul jannah, dijamin apa? Surga. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang terbaik di zaman itu, sesudah wafatnya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tetapi orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan kerancuan-kerancuan berfikir mereka. Mereka punya keyakinan itu. Sampai salah satu dari mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam ya, telah menyiapkan sebuah pedang yang telah dia simpan, telah dia tajamkan khusus untuk membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Untuk membunuh Ali bin Abi Thalib dia siapkan. Dan di masa Ali masih hidup, ternyata Nabi pernah mengatakan, ini juga perkara gaib lagi yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi mengatakan, sejelek-jelek manusia adalah pembunuh. Ini ibarat atau sabda Nabi ini memberikan kabar bahwasanya Ali bin Abi Thalib akan meninggal dalam keadaan terbunuh. Dan betul. Bahkan Nabi ketika itu menunjuk dengan telunjuk beliau tepat di keningnya Ali bin Abi Thalib. Sejelek-jelek manusia adalah pembunuh, sambil menunjuk kening Ali bin Abi Thalib. Ternyata Abdurrahman bin Muljam ini di waktu subuh, di hari wafatnya Ali bin Abi Thalib, atau di saat dia berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib, bersembunyi menyelinap di tempat biasa Ali lewat di situ. Begitu Ali datang, radhiyallahu ta'ala, ditebaskan pedang itu tepat mengenai kening Ali bin Abi Thalib, seperti Nabi mengisyaratkan pada kening beliau. Alaihi salatu wassalam. Aku ngerti-ngerti toko dibangun. Syiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Sadurunge enek. Ini contoh fitnah. Enek gambar yang sebabnya adalah apa? Subhan. Kan? Dan jalan kembali dan selamat dari fitnah itu adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kembalilah kalian kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi sekali lagi hadis ini juga berisi berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berita tentang adanya fitnah. Di antara jenis-jenis fitnah yaitu iftirakul ummah, perpecahan umat ini. Dan tidak boleh dipandang remeh ini. Jangan dipandang remeh. Harus ada upaya untuk menyatukan. Harus ada upaya untuk memberikan pencerahan kepada umat. Ini akidah yang benar. Ini jalan yang benar. Itulah perjuangan. Kalau ada akidah yang berbeda, jangan diremehkan. Harus dikembalikan kepada jalan yang lurus. Seperti contoh misalnya sekarang, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Jangan dianggap remeh. Orang-orang Ahmadiyah ini contoh, mengaku Islam, mengaku sebagai bagian dari kaum muslimin, tetapi mereka meyakini ada nabi yang lain sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibiarkan yang seperti ini. Jangan dianggap biasa. Khilaf, perbedaan itu biasa. Jangan seperti itu. Ini masalah berat. Meyakini ada nabi lain selain Nabi alaihi salatu wassalam. Para ulama sepakat tentang kufurnya yang seperti ini. Nabi mengatakan la nabiyya ba'di. Kita kembalikan kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Ternyata ajaran Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya Nabi adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Ana khatamun nabiyyin. Aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi sesudah. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benar fatwa MUI yang menyesatkan dan juga mengeluarkan dan membubarkan Ahmadiyah
Dan tidak benar kalau ada upaya-upaya untuk kemudian menghidupkan lagi kelompok ini. Permasalahannya mengatasnamakan Islam. Itu permasalahannya. Dan Islam tidak seperti ini. Kalau mengatakan saya Islam, yakni akidah Nabi seperti ini. Kan demikian. Padahal Nabi tidak meyakini seperti itu. Rasul mengatakan, la nabi ya ba'di, tidak ada Nabi sesudahku. Ya. Contoh, ini fitnah syubhat. Tidak boleh kita remehkan, harus kita luruskan. Contoh yang lain, ya, juga telah dikeluarkan oleh fatwa MUI dan seterusnya. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama tentang kesesatan orang-orang Rafidhah, Syiah Rafidhah. Dan di negeri ini mereka juga mulai menggeliat. Mereka mulai membuat akar-akar dan seterusnya. Menanamkan pemikiran-pemikiran ini. Tidak boleh dianggap remeh. Kalau dibiarkan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar lagi untuk negeri ini. Akan menjadikan lebih parah lagi apa yang terjadi pada negeri ini. Berawal dari akidah yang berbeda. Jelas berbeda sekali. Syiah Rafidhah jauh dari akidah Islam. Laisu bi muslimin. Jauh dari akidah Islam. Sebagai contoh misalnya, orang-orang Rafidhah mencela para nabi, mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan mengkafirkan para sahabat. Abu Bakar menurut mereka kafir, Umar juga kafir, Utsman juga kafir. Dalam buku-buku mereka, dalam referensi-referensi pegangan mereka, mereka mengatakan setelah wafatnya Nabi semuanya murtad kecuali beberapa orang saja yang bisa dihitung. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal Husain, Fatimah, Miqdad ibn al-Aswad, Salman al-Farisi, Abu Dzar al-Ghifari. Beberapa orang saja yang bisa dihitung dengan jari. Itu yang mereka katakan Muslim. Yang lainnya murtad, kafir. Tidak bisa dianggap remeh yang seperti ini. Mereka menyebutkan hadis palsu, mereka menyebutkan ini dan itu, menanamkan kepada manusia agar manusia mengikuti jalannya mereka. Tidak boleh dianggap remeh. Harus umat ini diperingatkan. Dan ini termasuk fitnah yang sangat besar yang menimpa umat ini. Dan saat ini sedang terjadi dan terus akan terjadi. Kita kembalikan kepada jalannya Rasul. Bagaimana Rasul membimbing ketika ada fitnah ini, fitnah Rafidhah, Syiah Rafidhah. Dalam satu masalah ini tentang masalah sahabat. Adapun kita Ahlus Sunnati wal Jamaah selalu kembali kepada apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan kepada kita bahwasanya generasi yang terbaik adalah para sahabat. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi sesudahnya. Ini keyakinan kita. Sahabat adalah generasi terbaik. Dan kita meyakini para sahabat semuanya dijanjikan oleh Allah al-jannah, surga. Terlebih orang-orang yang telah disebutkan nama-nama mereka sebagai ahlul jannah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Fil jannah, di surga. Dan kita juga meyakini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai sahabat Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci sahabat Ansar. Membenci saja itu sudah tanda munafik. Membenci sahabat Ansar, apalagi sahabat Muhajirin, apalagi sampai mengkafirkan. Naudzubillah. Nabi juga berpesan, la tasubbu ahadan min ashabi. La tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela seorang pun, siapapun dari sahabat Nabi alaihi wasallam. Jangan kalian cela. Siapapun sahabat. Ini jalannya Rasul. Ini diantara tiga fitnah yang sebabnya adalah karena syubhat. Fitnah Qadariyah, kelompok orang-orang yang mengakui dan mengingkari takdir, dan bagaimana para sahabat tadi
berusaha untuk meluruskan manusia dengan mengembalikan kepada jalan Rasul. Juga fitnah orang-orang Khawarij. Tadi bagaimana sahabat Ibnu Mas'ud berusaha untuk mengembalikan kepada jalan Rasul, namun mereka mengabaikannya. Dan yang ketiga yaitu fitnah Rafidhah, dan jalan untuk kita kembali juga dengan melihat jalannya Rasul alaihi salatu wasallam. Maka syubhat itu, fitnah ini dipadamkan dengan ilmu. Dengan seorang selalu kembali kepada Alkitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan fitnah ini akan terus berlangsung ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini jenis fitnah yang pertama. Metune lo enak ya wan metune. Iya. Rugine iki ning kono kuwi asline awake dhewe wis royo-royo apa iku nimbun-nimbun gotong royong ujung-ujunge rebut dedekke dalan. Ah, wis lah. Kuwi Mas arek iku ki. Kecuali memang ning kono kuwi wis bener-bener jadi pasemen lah. Cetok kok bangun-bangun tapi gone Tumben ana sepi men. Motorku wis mudhun ra.